pertama saya awal berpreman ini ya ke dunia preman pertama masuk ke LSM. LSM. Di mana LSM. LSM itu ya LSM Bogor banyak sekali yang sudah masuk, terutama dari 11 LSM sudah masuk semua. Perjalanan itulah mulai tertarik ya, dilirik nama Bejo itu di situ. Kenapa? Pertama mungkin ya banyak relasi saya di luar, ya kan, banyak pergaulan di luar, ya kan. Kenapa? Ya mungkin memang dukungan saya dijadikan preman itu bukan berarti saya harus dengan jago, tidak. Memang ilmu memang harus dipegang, salah satu ilmu dulu yang dipegang. Dan dikasih seperti apa? Dunia leasing, ya kan. Dunia masa membackup, dunia masalah misalkan nih pembebasan tanah segala lahan. Kenapa? Ya saya sebagai panglima dari LSM. Saya dipanggil untuk artinya ya membackup seperti tanah, pembebasan tanah segala macam. Sehingga perlu dengan bentuk dengan LSM ini, kan itu. Atau aktif dalam dunia saya boleh katakan mengamankan. Pada saya itu ada istilah di Bogor itu di dunia apa namanya? Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube-nya Kang Firman Hidayat. Mantap. Hai, saya Tadi Pasben mau kasih tahu buat kalian kalau mau tahu postingan-postingan yang seru, yang lucu, yang menarik, yang informatif, langsung aja ke channel YouTube-nya Kang Firman Hidayat. Mantap. Buat semua teman-teman dimanapun Anda berada, khususnya warga Kabupaten Cianjur, jangan lupa setiap hari sempatkan lihat channel YouTube-nya Kang Firman Hidayat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Keren channel YouTube Kang Firman Hidayat. Oke, teman-teman, kita berada di rumah advokat Nia Rohania, sarjana hukum. Nah, di sini ada Bu Rohania. Kangen ya? Ini jadi ada teman Akang nih, walaupun kita baru ketemu tapi alhamdulillah batin itu merasa ketemu yang sudah lama gitu, karena Akang juga lamanya di jalan. Jadi ketika ketemu dengan teman-teman yang seperjuangan di jalan gitu, jadi ini menginspirasi banyak teman-teman juga. Barusan udah ngobrol sedikit, dibuka dengan wah ketawa-ketawa sampai nangis ya sampai keluar air mata. Nah ini perjalanan seorang ya bisa dibilang dengan preman pensiun gitu ya. Jadi sekarang udah tobat beliau ini, tapi di Bogor ini siapa yang nggak kenal sama Bang Bejo. Nah, ini kayak iklan ini ya, Bejo apa tuh? Tolak angin. Bener, tolak angin. Nah, alhamdulillah bisa menghibur juga. Nah ini mudah-mudahan menginspirasi. Nanti mungkin Bu Hania yang akan mau buka. Nah nanti teman-teman ini sambil pembukaan juga. Jadi ini host baru kita penggantinya host yang lama. Sekarang akan dengan Bu Nia, mungkin akan kemana-mana. Nanti buat teman-teman yang mau curhat atau mau podcast atau seputar apapun juga nanti sama Bu Hania. Konsultasi masalah hukum atau benar masalah jodoh, benar bisa. Nah nanti juga akan kita angkat juga janda di Cianjur itu sampai 5.000 itu kenapa? Nah, iya dudanya. Benar dudanya. Oke, nah bintang tamu kita sekarang yaitu ada Bang Bejo dari Bogor. Tadi saya sudah membuka kisah cerita beliau di jalan, karena ini mirip Om Kiman. Nah, Om Kiman yang di Bandung nih mirip wong Ambon, Ambon Manise. Nah, ternyata ternyata bukan orang Ambon, tapi wajahnya mungkin kalau di jalan kayak orang Ambon nih. Wah, dia debt collector. Kayak berdarah. Oke, kita lanjutkan aja sama Bu Hania, nanti akan dipandu sama Bu Hania. Mungkin mau bertanya apa perjalanan tentang Bang siapa? Bang Bejo. Bejo. Ingat karena tanya obatnya. Oke, lanjutkan. Ya, halo teman-teman, selamat siang dimanapun Anda berada. Selamat bergabung dengan Firman Hidayat ya, Firman Hidayat Channel. Bersama saya juga Nia Rohania yang akan memandu bincang-bincang ringan yang hari ini saya kedatangan tamu spesial bernama Bang Bejo ya. Enggak pakai telur ya. Bang Bejo. Jadi hari ini
surprise sekali ya. Saya kedatangan tamu dari Bogor. Sebelumnya kita pernah ngobrol ya Bang. Kita pernah ngobrol lewat telepon. Kebetulan sahabat saya itu pacar atau calon ya Bang ya? Mudah-mudahan ya. Teman tapi mesra ya. Ya, jadi perkenalan saya itu diawali dari sahabat saya. Sebutin nggak sih namanya ya? Ya Nura ya. Nura itu sahabat saya sejak kita masih sama-sama SMA ya. Jadi sama-sama SMA kita sangat dekat ya, bestie yang paling terbestie Bang. Gitu. Jadi saya sama Nura itu betul-betul dekat. Artinya kita sama-sama tahu, sama-sama memahami tentang siapa saya, juga tentang Nura. Dan alhamdulillah berkat Nura ini saya ketemu dengan Bang Bejo. Ceritanya katanya Bang Bejo ini adalah mantan preman ya, preman pensiun gitu ya. Ternyata mantan itu bukan cuma pacar ya. Ada juga ya mantan preman. Tapi kalau misalnya kalau mantan itu kan biasa juga ada yang CLBK ya, bisa balik lagi gitu. Kira-kira kalau Bang Bejo ini mantan preman bisa CLBK lagi nggak sih dengan kehidupan lama? Kenapa kita bisa balik lagi dan kenapa kita itu diukur dengan usia, dengan waktu, dengan umur terutama, ya kan? Karena apa? Mungkin dengan usia yang sudah ujur begini, mungkin sekarang saya lihat umur saya nggak belum situasi paling bisa menurut tekniknya sekarang ukur umur kira-kira berapa umur Pak Bejo ini kira-kira? Kalau dilihat dari belakang Nggak mungkin 25 ya? kalau dilihat dari belakang 40, kalau dari depan ya sekitar 35. Ya. Nah itu, ya kenapa saya kembali ke nanya masalah umur? Karena ternyata ada perkataan apa kamu balik lagi? Jadi kuncinya begini, kalau balik lagi tidak balik lagi terukur dengan umur. Umur saya ini boleh katakan bukan umur 25 apa 35 45 tapi 60. Di saat 60 itu riskan. Arti kata ada pepatah mengatakan matahari sudah mulai surut terbenam di ufuk barat kan itu. Jadi apapun ceritanya apa ya udah mulai gelap. Oh masih terang. Ya. Matahari jam-jam. Betul. Oh jam 7. Makanya sekarang itu Abang matahari masih udah mulai jam 7 jam setengah 6. Ya. Yang diterangi hanya lembayung aja untuk menuju kegelapan gitu. Jadi kalau di saat-saat umur masih terang itu ya mungkin maaf ya saya di situ pun banyak sekali koleksi janda pada saat itu. Tapi saya janda itu berarti termasuk perang antik makanya dijadiin koleksi janda. Kalau janda-janda semua apapun itu tadi. Apapun kegiatan saya di dunia jalanan itu sudah saya tempuh dalam berbagai macam segi ya kan. Baik istilahnya dari paranormalnya, baik di LSM-nya, termasuk pun dari hukumnya juga. Ya semuanya artinya itu semua saya jalani. Cuman bicara masalah mau kembali dan tidak kembali, saya putuskan untuk tidak kembali. Karena mengukur pertama dengan usia saya udah di atas ya 60 ya kan. Karena apa? Batas 60 itu ya mungkin kita harus tobat ya kan. Yang sebenarnya tobat. Jadi apapun kita dulu itu sudahlah. Kita artinya kita pendam, kubur dalam-dalam. Sekarang menuju yang ke 60 ke depannya itu. Kenapa? Dikatakan hidup adalah hari ini, ya kan? Besok itu kamar itu bukan hidup, artinya sudah kita jalan dan mungkin kita untuk ulang lagi. Adapun nanti lusa besok nanti kedepannya hasilnya besok itu bukan waktu belum tentu kita itu dilalui siapa tuh hari ini kita meninggal kan. Jadi yang dikatakan itu adalah hari ini. Makanya saya pribadi justru hari ini bagaimana hari ini kita harus berbuat baik terhadap sesama, berbuat baik kepada yang lainnya, sesama manusia, berbuat baik terhadap diri saya sendiri. Itulah makanya saya kembali lagi untuk artinya ya boleh kata preman pensiun. Ngomong-ngomong nih Bang, kapan tuh Abang menyatakan diri pensiun gitu jadi preman dan menjadi orang baik-baik saja? Bicara masalah kapan baik, usia berapa ya gitu? Bicara masalah baik itu apakah cerita tentang
biologi tentang saya waktu dari pertama dari kecil atau bagaimana? Iya, iya. Maksudnya kan mungkin perlu dikuat sedikit dulu ya bahwa kenapa sih abang disebut preman gitu? Apa abang yang menjuluki diri sendiri sebagai preman? Ataukah itu preman itu sebutan dari orang luar ya karena melihat abang ini misalnya berangasan atau ketemu dengan siapapun Iya. bertindak kasar, main tabok atau kekejaman apa sih maksudnya seberapa kejam perbuatan yang pernah abang lakukan sehingga orang-orang menganggap abang itu sebagai preman sehingga semua orang takut atau dan abang pun mengakui bahwa oh ya saya itu preman sehingga ketika orang memanggil saya preman abang itu biasa-biasa aja gitu, pain-pain aja gitu. Mungkin kalau dari casing itu mungkin saya lihat sendiri kan ya, boleh katakan oke lah saya dijuluki sebagai preman, udah muka hitam segala macam ya kan. Oh berarti Ya. memang kalau dari fisik itu abang Arti begini, sudah pas untuk jadi arti preman gini, gitu ya? seorang preman itu gagasan seorang tumbuhnya jadi preman itu bukan karena bukan preman, bukan. Bukan. Ya, karena dari sisi lain penilaian itu dari mereka dari orang lain yang memang bukan dilihat dari saya katanya buat asal main tabok atau kekesan, tidak, bukan jalan itu sebenarnya seorang preman itu. Jadi seorang preman itu sebenarnya menurut saya ini bisa mengayomi masyarakat, bisa memberikan aspirasi atau menampung aspirasi itu terutama, dan aktif di berbagai lembaga, terutama dari LSM, dari apapun, dari keilmuan, dari organisasi apapun kita aktif. Di situ maka nama kita dikenal kan itu. Jadi bukan berarti preman dalam konteksnya kita harus mukul orang, bukan. Abang Bukan. misalnya pernah di penjara nggak? Nah, itu jauh sekali. Jauh sekali Jauh ya. sekali. Pernah melukai seseorang? Enggak. Tidak ya. Nah, mungkin ini yang perlu juga dikasih pemahaman terhadap masyarakat ya bang ya bahwa di masyarakat itu yang namanya preman itu berkonotasi negatif gitu. Ya. Orang berpikir bahwa wah ini ada preman nih. Mereka berpikirnya preman itu adalah sosok orang yang tidak baik ya dalam konotasi negatif dan sering melakukan hal-hal yang memang melanggar hukum, yang di luar melanggar syariat Islam gitu kan, kemudian yang bisa dibilang kejam lah, kasar lah seperti itu. Dan ternyata Bang Bejo ini mewakili preman-preman yang solehah, Ya, ya, seperti itu. yang soleh Ya, yang soleh. Membentuk satu Ya, betul. karakter. Wah, jadi preman dalam artian Bang Bejo itu justru Karena selama Ya. ini kan identik preman itu pada kata-kata tadi ya penuh dengan mabok, ya, penuh dengan kekerasan. Nah itu akan saya hilangkan seperti itu. Nah, Makanya lebih condong saya justru lebih ke kerohanian, saya membangun preman-preman yang agar sadar bagaimana. Nah itu saya akan memberikan satu mungkin ya tip-tip seperti itu dah agar tidak terlalu jelek di mata masyarakat. Oke Bang, kalau gitu ingin tahu dong saya tentang cerita masa lalu Abang ya saat masih kecil sampai remaja sehingga Abang dimasukkan dalam kategori seorang preman. Ini namanya juga bincang santai bersama Hania, jadi duduknya lesehan ya Bang ya. Gak apa-apa, Supaya Tania, lebih gak apa-apa. nyaman, begitu. Oke, saya buka ya. Berhubung Tania mengatakan sejak kapan saya dijuluki sebagai preman. Mungkin sudah karakter saya dari kecil memang saya udah pertama dengan jiwa yang berani ya kan, jiwa kepemimpinan sudah ada pada saat itu. Kenapa dididikan dari orang tua, sehingga ada pepatah kata orang bilang begini, orang tua waktu kecil nih jadi alim jangan tanggung-tanggung jadi alim, tapi kalau memang kamu jadi penjahat jangan tanggung-tanggung jadi penjahat. Nah arti penjahat di sini bukan berarti saya ini ingin jadi penjahat boleh katakan merugikan orang, tidak, tapi memang ada nilai keberanian saya dalam diri saya ini, memang watak sebagai pemimpin pada saat kecil pun ya kan, sehingga banyak sekali yang saya hadapi ya. Satu contoh misalkan nih, kalau bicara masalah dunia anak kecil itu, saya itu ya setiap anak-anak kecil itu selalu dijadikan pemimpin ya kan, mungkin istilah zaman perang-perangan, zaman anak-anak kecil kan, terus ada sedikit cerita, boleh gak sedikit cerita ya. Jadi gini lah, ada saya cerita di mana saya tinggal di Kebon Pedas ya kan. Di Kebon Pedas itu ada satu wilayah yang katakan makam Belanda ternyata. Belanda itu suatu pemakaman yang sangat luas di Kota Bogor ya kan. Nah, saya tertarik dengan ide-ide ngeyelnya itu ya kan.
kebandelan saya itu saya ciptakan di situ. Kenapa jadi dia bandel? Ya pertama dalam hal segi masalah, ya di situ kan banyak sekali pengoren yang tukang bersih-bersih kuburan ya kan, dan pada mabuk segala macam, sehingga pada saat itu terlintas dan pemikiran saya bagaimana saya bisa menghasilkan uang yang banyak gitu kan. Karena terlintas dari seorang pegawai kuburan pada saat itu setiap dia berdoa dikasih amplop, sehingga saya pun ikut-ikutan, sehingga anak buah saya kerahkan kasih ultimatum setiap ada yang datang berjarah itu tolong perlu perlu pendoa aja, kalau dia tanyakan ada berdoa ada, dipanggillah saya ya kan. Tapi doa saya itu nggak maksimal apa yang sesuai dengan aturan bacaan Al-Quran, tidak. Malah saya diberikan apa namanya, dibikin bercanda gitu kan ya, bikin humor. Satu contoh nih pada saat amin ya kan, misalkan serahan apuan gambiro gitu kan. Padahal itu artinya apa? Artinya kita kalau cek Sunda mau nyisikan gitu kan. Terus ala kelaparna ala caipatina ya parut kolak beton gitu kan. Ini ceritanya nih kebandelan saya nih ya kan. Karena mereka kan pada yang datang itu kan ya yang dari Jakarta, para artis-artis pada datang tuh ke Belendar itu, sehingga mereka kan awam dengan agama, sehingga awam sekali. Makanya begitu dia pikir pokoknya pada saat ada nada yang benar-benar misalkan ihdinas siratal mustaqim itu saya perjelas. Pada mabuk semuanya nih, wah segalanya mabuk segala macam gitu kan, sehingga saya lihat perjalanan orang-orang pekerja di makam itu banyak uang. Setiap ngadoa dikasih amplop, wah saya pikir enak juga kan ceritanya. Saya masih kecil, masih cuma SMP tuh, saya pakai baju koko, pakai sorban. Saya tanya anak buah, urusan dia, wah ya, jadi dicarikan itu dia di kelopak hari mana dia beganggu setawa motor. Terus Dudukan sini. Jangan dudukan mana sih kata mana. Harimau. Megelo. Jalan. Kita motor perangkat siap. Jangan sampai lo itu gitu jiran usir dulu bersama. Kenapa jadi beganggu jadi mana salah sih tidak boleh kok. Kono mana jadi beganggu mana motor itu pemang tiba bapak tidak kemana siap.